Salam, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita juga akan berdoa setelah firman Tuhan disampaikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 31. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ayat-ayat seterusnya kita akan bahas dalam hari-hari berikutnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan membacakan bagi kita ayat-ayat ini. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah aman dalam tangan Tuhan. Sekali lagi temanya aman dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Terhadap tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadi pagi saya diminta untuk menjadi rohaniawan mendampingi wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di salah satu universitas atau salah satu fakultas kedokteran, dan saya mendampingi wisudawan yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka untuk mengambil janji dari profesi mereka. Nah, saya dijemput dan juga kemudian selesainya saya diantar pulang. Dalam perjalanan kami sempat bercerita dengan pegawai yang suaminya bekerja sebagai seorang dokter. Ibu ini bercerita bahwa mereka sangat menjaga atau sangat mengikuti protokol kesehatan. Sebagai seorang dokter, semua yang diharuskan untuk diikuti mereka ikuti dengan baik dalam menjalankan tugas mereka sebagai seorang dokter. Dari pakaian, dari perlengkapan, dari tata cara, bahkan sampai mereka tidak tinggal di rumah. Mereka harus tinggal di salah satu tempat kos sehingga tidak bersentuhan langsung dengan keluarga mereka di rumah karena memang resiko mereka sangat tinggi. Tetapi meskipun mereka sudah menjaga diri dengan luar biasa ketatnya, tetapi akhirnya mereka juga sempat terpapar dari COVID-19. Dan dalam cerita itu, dalam sharing itu kami mendapat satu kesimpulan bahwa pandemi ini begitu luar biasa. Dan kita harus benar-benar menjaga diri, karena sedikit saja lengah maka COVID akan masuk dan menjangkiti kita. Dan inilah mungkin alasan pemerintah memberlakukan PPKM yang sedang berlangsung sampai hari ini, karena memang ini penularannya luar biasa dan juga tentunya dampaknya sangat buruk bagi masyarakat. Karena itulah pemerintah dengan ketat memberlakukan PPKM, bukan untuk menghalangi warganya, tetapi justru untuk melindungi warganya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, berdasarkan cerita ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya melihat bahwa di dunia ini
sepertinya tidak ada lagi tempat yang aman. Ya, tidak ada lagi tempat di mana kita bisa berlindung. Meskipun kita sudah berusaha berlindung seperti yang dilakukan oleh para dokter, tetap saja mereka akan dijangkiti oleh virus. Mereka sudah menggunakan peralatan-peralatan yang terbaik, masker-masker yang terbaik mereka sudah pakai. Tetapi toh tetap saja virus bisa menjangkiti mereka juga. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, bagaimana dengan saya dan saudara? Tentu kita juga merasa khawatir dengan situasi dan kondisi ini. Di manakah kita akan berlindung? Bagaimanakah kita bisa menang atas pandemi ini? Ya, karena di sana sini kita melihat peningkatan yang terjadi dan banyak korban dari virus corona ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tetapi janganlah ini membuat kita kemudian menjadi ketakutan luar biasa. Iya. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada tempat yang aman bagi kita untuk berlindung. Sebagaimana dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, aman dalam lindungan Tuhan atau aman dalam tangan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, mungkin kita sulit sekali untuk menjaga diri kita di masa-masa sekarang ini. Kita sudah mematuhi semua protokol kesehatan, dari cuci tangan, jaga jarak, diam di rumah saja dan sebagainya. Toh juga ada saja di antara kita yang terjangkit virus ini. Karena itu kita harus memiliki perlindungan ganda. Ya. Yang pertama dari diri kita sendiri tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kita juga perlu memproteksi diri kita. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud sebagai seorang raja, hidupnya tidaklah aman. Banyak musuh sana sini. Bahkan musuhnya bukan saja dari luar dirinya atau dari luar kerajaannya, tetapi ada banyak juga musuh dalam selimut. Ya, yang kelihatannya menjadi sahabat tetapi sebenarnya mereka juga adalah musuh yang sewaktu-waktu bisa menikam, yang sewaktu-waktu bisa mencelakakan Raja Daud. Karena itulah Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Karena itulah Raja Daud meminta Tuhan melindunginya. Mengapa Raja Daud begitu percaya kepada Tuhan? Kalau kita membaca dalam Mazmur 31 ini, kita melihat betapa Daud percaya kepada Tuhan. Hal-hal apa yang membuat ia begitu percaya kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang kita baca dalam bacaan tadi. Daud begitu percaya, sebenarnya dikatakan dalam ayat yang kedua dan tiga, ya, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadi ayat ini menyatakan atau menunjukkan betapa Raja Daud begitu berharap kepada Tuhan, begitu mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya dari segala mara bahaya yang mengancam hidupnya. Apa alasan Daud? Apa alasan Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Dalam ayat 4 dikatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Hal pertama yang membuat Raja Daud yakin kepada Tuhan, sebab ia percaya bahwa Tuhan adalah bukit batu dan pertahanannya. Tuhan baginya adalah tempat yang paling aman. Pengalaman Raja Daud ketika ia dikejar oleh Raja Saul untuk dibinasakan, ia diselamatkan Tuhan di atas bukit batu. Padahal sebenarnya waktu itu Raja Saul sudah dekat sekali, bahkan sudah mengelilinginya, sudah mengepung dia. Tetapi karena ia berlindung pada salah satu bukit batu, ia aman. Dan itu semua bukan karena bukit batu itu, tetapi ia tahu bahwa itu karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Ketika ia terdesak di bukit batu itu,
Daud tentu berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasanya Raja Saul yang tadinya mengejar Daud dengan garang, tiba-tiba menjadi kelelahan dan dia tertidur. Sehingga Daud dengan mudah memasuki perkemahannya, karena bukan hanya Raja Saul yang tertidur, tetapi semua pasukannya juga kelelahan dan tertidur. Bahkan Abner, panglima yang hebat itu juga ikut tertidur. Sehingga Daud berhasil mengambil tombak dan tempat minum dari Raja Saul. Dan saat itulah ia terluput dari pengejaran Raja Saul. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Raja Daud tentunya, ia menyimpulkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah gunung batu dan kubu pertahanannya. Jadi sekalipun ia hampir saja binasa, tetapi karena ia berdoa dan Tuhan meluputkan dia dan menyelamatkan dia. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, tentu dalam kehidupan ini banyak sekali bahaya yang mengancam hidup kita. Sakit, penyakit yang saat ini berkembang luar biasa, salah satunya virus corona. Ini bisa saja mengancam nyawa kita. Tetapi marilah kita juga belajar dari Raja Daud, bahwa Tuhan berkuasa menyelamatkan kita dari semuanya itu. Karena itu selain kita menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, mari lebih lagi kita berdoa kepada Tuhan seperti Raja Daud. Ia berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, penyertaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu yang sejati, kota benteng yang paling sejati, yang dapat melepaskan kita dan menghindarkan kita dari berbagai masalah, dari berbagai mara bahaya. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang kelima, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Hal yang kedua yang mendasarkan pengharapan Raja Daud pada Tuhan adalah karena Daud percaya bahwa Tuhan bukan saja tempat perlindungan yang sejati yang berkuasa menjaga dan melindungi dia, tetapi Tuhan juga adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Jadi Allah bagi Daud adalah pribadi yang setia, yang selalu siap untuk menjaga, melindungi, yang selalu mendengar setiap doa-doanya dan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Tuhan adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur untuk menjaga orang-orang yang berharap kepadanya. Karena itulah Raja Daud benar-benar mempertaruhkan nyawanya kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi Daud sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Saudara yang Tuhan Yesus, daripada kita saat ini menaruh kekhawatiran yang luar biasa dengan situasi dan kondisi ini, mari kita dengan rela hati mempertaruhkan nyawa kita ke dalam tangan Tuhan. Serahkanlah nyawa kita pada Tuhan, biarkan Tuhan yang menjaga kita, sebab Ia yang berkuasa untuk melindungi kita. Tuhan yang menciptakan hidup kita, Ialah yang mempunyai nyawa kita. Ia berkuasa menjaganya dari apapun, termasuk dari virus corona yang sedang merebak saat ini. Demikian juga dari berbagai macam sakit penyakit dan mara bahaya yang ada di sekitar kita. Tuhan berkuasa melindungi kita. Karena itu pertaruhkanlah nyawa kita sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus, selanjutnya dalam ayat yang ke-7, 8, dan 9 dikatakan demikian. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Tuhan benar-benar memelihara kehidupan Raja Daud.
karena ia percaya kepadanya. Jadi bagaimana Daud mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, yaitu dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ia percaya. Sekalipun situasi kondisi begitu berat, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk melepaskan dia. Ia yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk melindungi dia dan menyelamatkan dia dari berbagai macam mara bahaya. Sehebat apapun persoalan yang dihadapinya, ia tahu bahwa Tuhan lebih hebat, bahwa Tuhan lebih besar. Dan sebagaimana yang ia pernah katakan pada Goliat, di tangan Tuhanlah pertempuran. Daud yakin betul bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini, atas dunia ini, sehingga segala sesuatunya ia percayakan ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya penuh pada Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan, sehingga ia mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan membebaskan dia, Tuhan menilik dia ketika ia mengalami kesengsaraan, ketika ia mengalami kesesakan, dan Tuhan tidak menyerahkannya kepada musuh, tetapi Tuhan menegakkan kakinya di tempat lapang. Sekalipun situasi dan kondisinya begitu sulit, sekalipun ia sudah terdesak, tetapi ketika Tuhan berkarya, Tuhan membebaskan dia dan melepaskan dia, sehingga ia tetap tegak berdiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, pandemi ini bisa saja menghancurkan kita, bisa saja menjatuhkan kita. Sakit penyakit bisa saja membuat kita hancur, jatuh, binasa. Demikian juga keadaan-keadaan di sekitar kita, kecelakaan, malapetaka, apapun bisa saja membuat kita celaka. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan berkuasa melindungi kita dari semuanya itu. Sehingga sehebat apapun badai kehidupan ini, sedahsyat apapun badai yang sedang terjadi di muka bumi ini, kita akan tetap tegak berdiri karena Tuhan menjaga kita. Kita akan kokoh berdiri karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita harus waspada dengan pandemi ini, tetapi kita jangan takut, karena Tuhan berkuasa menjaga, melindungi, dan melepaskan kita. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan panik, jangan takut. Percayakan hidupmu pada Tuhan, karena Ia berkuasa menjaga nyawamu. Ia berkuasa menjaga hidupmu, keluargamu. Karena itu serahkan seluruh hidupmu, keluargamu, masa depanmu pada Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan melindungi kita semua, sehingga kita tetap tegak berdiri. Ketika badai ini berlalu, kita akan tetap tegak berdiri, karena Tuhan yang menopang kita. Ekonomi boleh terpuruk, situasi kondisi boleh hancur saat ini, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap tegak berdiri. Ia tidak akan tergeletak, sebagaimana dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur yang lain. Ia tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara berdoa, minta penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita semua. Meskipun pandemi sedang mengamuk, tetapi saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang sejati. Ialah tempat perlindungan yang paling aman. Tangannya berkuasa untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang terjangkit pandemi corona, yang sedang terpapar virus corona, tetaplah percaya pada Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa melepaskan kita dari semuanya itu. Dan bagi kita yang saat ini merasa khawatir, percayakanlah semuanya pada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Percayalah sepenuhnya pada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan hati dan pikiran kita. Dan sebentar kita akan berdoa. Jika ada saudara yang merasa takut, khawatir, cemas, taruh tanganmu di dadamu. Jika ada yang sedang terpapar virus corona, taruh tanganmu di dadamu dan di tempat-tempat yang sakit. Jika ada di antara saudara yang merasa dalam keadaan yang sangat sulit saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan.
Jika ada yang mengalami sakit penyakit apapun itu, taruh tanganmu di tempat-tempat yang sakit, di bagian-bagian yang sakit. Dan hari ini kita akan datang pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sebab Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Sebagaimana renungan kita pada hari sebelumnya, Tuhanlah sumber kesembuhan. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, melepaskan kita, menyembuhkan kita, dan berikan kita kemenangan. Mari kita berdoa bersama pada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama pada Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami ucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona yang mengamuk ini, Tuhan berikan pada kami pengharapan yang luar biasa, bahwa di dalam tangan Tuhan kami aman. Seperti Raja Daud di masa yang lalu menghadapi berbagai macam mara bahaya. Setiap hari ada saja bahaya yang mengancam jiwanya, mengancam nyawanya, mengancam hidupnya. Tetapi karena ia berlindung pada Tuhan, Tuhan menjaga dia dan membebaskan dia dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan memelihara dia dan Tuhan telah menjadi gunung batu tempat perlindungannya. Tuhan menjadi kubu pertahanannya yang luar biasa sehingga Raja Daud tetap aman. Sekalipun banyak musuh, banyak bahaya yang ada di sekitarnya. Tuhan, hari-hari ini di sekitar kami ada begitu banyak macam bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka. Bahkan hari-hari ini kami diteror oleh virus corona yang tidak kunjung berhenti sampai hari ini Tuhan. Banyak di antara kami yang merasa takut Tuhan karena situasi dan kondisi ini. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa melindungi kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami, nyawa kami, keluarga kami, hidup kami, masa depan kami. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah kami ya Bapa dari semua ini. Selamatkanlah kami Tuhan. Jadilah bagi kami kubu pertahanan, tempat perlindungan bagi kami ya Bapa. Selamatkanlah kami dari berbagai macam bahaya yang di sekitar kami. Lindungilah kami Tuhan. Sertailah kami semua ya Bapa. Hari ini Tuhan, di hadapan-Mu ada banyak orang yang mengangkat tangan. Ada banyak orang yang berharap kepada Tuhan. Tolonglah mereka ya Bapa. Entah mereka mengalami ketakutan, entah saat ini mereka sedang terjangkit virus corona, entah mungkin ada penyakit-penyakit lain yang mereka juga sedang hadapi, mungkin ada malapetaka yang sedang mereka hadapi, mungkin ada mara bahaya, kecelakaan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, selamatkanlah kami semua dari semuanya ini Tuhan. Lindungilah kami semua dari mara bahaya ini. Seperti Engkau menyelamatkan Raja Daud, selamatkanlah kami juga pada hari-hari ini ya Bapa. Topanglah kami, peliharalah kami Tuhan, sehingga ketika badai ini berlalu, kami tetap tegak berdiri. Kami tetap tegak berdiri di tempat-tempat yang lapang, sehingga kami tidak jatuh dan tidak sampai tergeletak. Sebab kami tahu tangan Tuhan berkuasa menopang kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menumpangkan tangan atas saudara kami yang saat ini sedang sakit apapun penyakitnya Tuhan. Baik itu karena virus corona, baik itu karena penyakit-penyakit lain, jantung, liver, paru-paru, ginjal, usus, sakit yang lainnya Tuhan. Baik yang ada di kepala, di seluruh tubuh, sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika apapun penyakit yang sedang mengganggu, kanker apapun Tuhan, kami percaya semua ada dalam kuasa Tuhan, semua dalam tangan Tuhan. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang berdoa hari ini kiranya dilawat oleh Tuhan, kiranya dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sakit apapun engkau hari ini, percayalah Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala sakit penyakit itu. Kuasa Tuhan lebih besar dari sakit penyakit itu, karena itu Ia sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan. Ialah penciptamu.
Karena itu percayakan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Angkatlah tanganmu, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Percayalah pada Tuhan, seperti Daud mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Percayakan semua masalahmu, sakit penyakitmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, serahkan semua pada Tuhan. Biarkan Ia bertindak untuk menyelamatkan engkau. Terpujilah namamu Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, Juru Penyembuh kami, Pengudus kami, dan Engkaulah Raja kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah berdoa. Percayalah pada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang berkuasa. Apapun yang kita hadapi, Ia sanggup untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, karena dengan semuanya itu kita akan mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam firman Tuhan dan doa berikutnya. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan berkati kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.